serta dengan Bapa kami kerjakan perkara yang besar, bahwa serta dengan Bapa kami hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Bapa, bahwa serta dengan Bapa kami kerjakan perkara yang besar, bahwa serta dengan Bapa kami hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua yang kami persembahkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan doa malam kita, dan doa malam ini ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Nah, kali ini kita masih ingin melanjutkan merenungkan dalam rangka masih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita banyak berbicara hubungannya dengan negara, saudara ya. Jadi kemarin yang terakhir menyadari kebutuhan bangsa. Jadi kalau berbicara mengenai mengisi kemerdekaan, kita itu seringkali kalau memperingati kemerdekaan Indonesia itu diteriakkan, mari sekarang kita sudah merdeka, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu. Nah, untuk mengisi kemerdekaan itu kita orang-orang beriman, apa yang harus kita kerjakan? Kemarin kita sudah merenungkan kebutuhan bangsa itu sebetulnya apa. Nah, kebutuhan bangsa ternyata krisis moral, saudara. Ya, krisis moral. Ya, antara lain kemarin kita renungkan bahwa kepala daerah yang terpenjara, jadi yang dipenjara karena kesalahan, terutama karena mempunyai mental pencuri, karena mereka terbukti menjadi pencuri, itu jumlahnya sudah lebih dari 150 pemimpin bangsa itu, yaitu kepala daerah, bupati, wali kota, dan wakilnya, dan gubernur itu. Wah, ini kondisi yang memprihatinkan. Bahkan fakta menunjukkan 2 pemimpin lembaga tinggi negara ya itu sudah dipenjara seumur hidup karena korupsi. Nah, ini memprihatinkan. Ini harus kita sadari, kita umat beriman menyadari bahwa bangsa dan negara kita ini mengalami krisis moral. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita berperan dalam hal ini? Mari kita baca lebih dulu dasar ayatnya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Saya baca untuk kita sekalian. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, sampai di situ. Ini pernyataan Tuhan Yesus, pernyataan penting yang di kalangan tertentu, di gereja tertentu, ini ayat ini, ucapan Tuhan Yesus ini menjadi pegangan, saudara. Nah, bagaimana tidak, di situ dikatakan bahwa orang yang menjadi murid Kristus itu masih ada satu syarat lagi. Syaratnya yaitu harus dilahirkan kembali. Atau biasa sekarang kita menyebut lahir baru. Kalau seorang murid Kristus belum lahir baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, aja tidak bisa. Melihat kerajaan Tuhan itu tidak bisa, saudara. Nah, ini kan penting. Mari kita renungkan dulu ini. Saudara-saudara yang mungkin baru kali ini merenungkan hal ini, saudara renungkan sungguh-sungguh. Ya, dan tanya kepada dirimu sendiri, apakah sudah lahir baru dalam Tuhan atau belum? Ya. Atau bahkan ada yang mempertanyakan lahir baru itu apa toh? Kalau bahkan lahir baru aja belum tahu, belum menyadari dan belum memahami, ya berarti saudara belum lahir baru, gitu. Itu kecenderungannya seperti itu, kecenderungannya. Atau hampir dapat dipastikan, karena kalau orang sudah lahir baru itu sudah pasti mudeng, paham apa itu lahir baru, seperti itu, saudara. Nah, lahir baru yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah bahwa seorang beriman, seorang yang menjadi murid Kristus, itu memang mengalami perubahan dimensi. Nah, gitu. Jadi bukan hanya perubahan hidup, tapi perubahan dimensi. Bayi lahir itu kan yang berubah kan pertama kali lahir, pada detik dia lahir itu kan tidak mengalami perubahan apa-apa tubuhnya. Segala sesuatunya masih sama dengan pada waktu ya di dalam rahim ibunya. Tapi yang berubah dimensinya, dari dimensi rahim ke dimensi dunia. Nah, baru bayi itu bertumbuh, gitu. Makin dewasa, otaknya berkembang, berubah cara hidupnya. Tadinya dia tidak bernapas, paru-parunya belum berfungsi. Dia makan dari sari makanan ibunya, ya, numpang seperti itu. Nah, sekarang harus makan sendiri, paru-parunya berfungsi, semakin dewasa dan seterusnya. Yang berubah dimensinya. Nah, demikian juga dengan murid Kristus. Murid Kristus itu harus memiliki dimensi baru dalam hidupnya. Kalau belum memiliki dimensi baru, belum ada perubahan hidupnya, pasti, ya. Hanya sekedar ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, begitu aja. Menjadi orang Kristen mudah. Tapi kalau menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, itu sepertinya dapat diistilahkan tidak mudah. Karena harus lahir baru ini. Nah, coba. Dan lahir baru itu ada tanda-tandanya, saudara ya. Jadi yang tahu, karena ini kelahiran dalam roh, dimensi yang berubah, ya. Yang tahu hanya Tuhan sama yang bersangkutan. Tapi kita orang-orang di sekitarnya dapat melihat orang yang lahir baru itu menampakkan hidup sebagai orang yang lahir baru. Ada orang-orang Kristen yang belum lahir baru. Kalau itu tanda-tandanya mudah banget itu. Nah, itu saudara ya. Nah, jadi dengan dasar pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini, maka kalau kita selaraskan dengan kebutuhan bangsa, saudara ya, itu bisa ketemu bangsa ini mengalami krisis moral. Dan saya melihat, saya meyakini, saya mengalami banyak pengalaman dalam pelayanan saya. Orang-orang yang lahir baru itu kalau benar-benar orang yang sudah lahir baru dalam Kristus, orangnya menjadi orang benar. Bukan hanya orang baik, orang benar di hadapan Tuhan. Ya, namanya orang benar itu sepanjang masih disebut manusia, jatuh bangun bisa. Tapi prinsipnya dia menjadi orang benar. Toh manusia itu bisa benar di hadapan Tuhan, bisa loh saudara. Manusia yang kedapatan benar 100%
di hadapan Tuhan itu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu manusia, tapi dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Makanya dia benar di hadapan Tuhan, karena dia sendiri yang menjadi manusia. Tapi ada manusia yang lain yang didapati benar yang luar biasa, Elia. Elia sampai tidak mengalami mati. Nah itu saudara, ya itu bisa manusia itu kedapatan benar di hadapan Tuhan. Nah tentang kebenaran di hadapan Tuhan ini dimungkinkan ada tingkatan-tingkatannya, bisa gitu ya. Tetapi bisa manusia menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Kalau orang sudah lahir baru dalam Kristus, itu orang itu hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan dia tidak mau kalau hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Nah makanya kalau orang sudah lahir baru, itu tinggal kelahiran baru itu dipelihara atau tidak. Ibarat bayi lahir itu sesudah lahir tentu saja dia harus diberi makanan. Semakin dewasa dan semakin bertumbuh, bahkan bukan menjadi bayi terus, tapi menjadi penegak, menjadi orang dewasa yang bisa membimbing orang lain, kan begitu. Nah, demikian juga dengan kelahiran baru secara rohani. Kalau tidak terpelihara, ya bayi itu bisa mati lagi, bisa. Artinya orang yang sudah hidup baru itu kembali ke hidup lama, ya sudah. Kalau sudah kembali ke hidup lama, artinya bayi itu mati. Yang barusan lahir itu artinya lenyap, kan seperti itu. Nah, tapi kalau orang benar-benar lahir baru, yang saya tahu itu tidak bisa menyangkal Yesus, tidak bisa tiba-tiba kemudian menjadi orang jahat gitu, tidak bisa. Ya, jatuh dosa bisa, tapi kalau hidup dalam dosa tidak bisa. Orang yang benar-benar lahir baru dan semakin dewasa itu orangnya hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar dan berintegritas. Nah, itu yang penting. Kita tahu integritas artinya adalah orang yang bisa dan berani bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada sesama, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah itu orang yang berintegritas. Nah bayangkan kalau seluruh bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang berintegritas. Wow, tidak ada orang jahat. Tidak ada orang jahat saudara ya. Karena orangnya lahir baru semua. Nah itu sebabnya maka saya ingin menyampaikan bahwa kewajiban kita sebagai umat beriman untuk mengisi kemerdekaan itu, yang pertama, buat diri kita menjadi lahir baru dalam Tuhan. Buat diri kita menjadi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Ya. Dan setelah diri kita menjadi orang-orang yang berintegritas, mari mendidik orang-orang di sekitar kita. Nah gitu. Jadi bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Ya anak-anak kita, cucu, keluarga, ya anak didik, orang-orang yang ada di sekitar kita dididik menjadi orang-orang yang berintegritas, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau orang menjadi hidup benar di hadapan Tuhan dan seluruh bangsa ini, ya atau paling tidak sebagian besarnya adalah orang-orang benar, maka dunia menjadi damai. Damai saudara. Banyak orang beriman yang lahir baru. Orang beriman yang lahir baru itu hukumnya kasih kok. Ya, walaupun sekarang ini banyak didiskusikan mengenai kasih, kadang-kadang dicemooh orang kalau ada murid Kristus yang tidak bisa menyatakan kasih, lalu dicemooh tuh murid Kristus kok tidak menyatakan kasih gitu. Nah, itu kan orang per orang. Tapi kalau ajarannya kasih, damai, dan hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan, manusia, dan di hadapan diri sendiri, berintegritas itu. Nah, jadi sekarang kita meningkat lagi dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita punya kewajiban memerangi
krisis moral bangsa. Dan dalam memerangi krisis moral bangsa ini, setidaknya kita bisa andil membuat diri sendiri menjadi orang benar. Sesudah itu mendidik sekeliling kita menjadi orang benar. Kalau semua orang di dalam bangsa dan negara ini isinya adalah orang-orang benar, orang-orang yang cinta kepada Yang Maha Kuasa, yang memiliki kasih ilahi, yang berintegritas, yang bahasa yang paling tepat adalah orang benar, maka bangsa kita akan maju tentu. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya begini. Ikut memerangi krisis moral bangsa, caranya adalah dengan menjadi orang benar dan mendidik orang-orang sekitar menjadi orang benar. Ya, saya ulangi. Ikut memerangi krisis moral bangsa, caranya adalah dengan menjadi orang benar dan mendidik orang-orang sekitar menjadi orang benar. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kami beritahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari pada jam 6 sore, jam 18 waktu Indonesia Barat, atau jam 6 malam, ya, seperti itu. Dan ada juga doa pagi pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Yang setia mengikuti doa pagi dan doa malam akan bertumbuh bersama kami. Temanya berbeda, yang doa pagi itu membaca seluruh isi kitab suci sambil merenungkannya, saudara. Puji Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.